Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang corak politik Islam di masa Rasulullah. Dalam konteks berdirinya negara Islam, periode dakwah di Mekah merupakan tahap pembentukan fondasi melalui pembersihan keyakinan dan menumbuhkan keimanan kaum muslimin. Nah, perjuangan Nabi belum sampai pada pembentukan instrumen sebuah negara, karena institusi politik yang menopang sistem sosial dan ekonomi belum dibentuk. Selain karena agenda dakwah di Makkah belum mengarah pada pembentukan institusi politik, kondisi bangsa Quraisy yang masih kuat dalam mempertahankan status quo juga tidak memungkinkan untuk berdirinya sistem ketatanegaraan yang bersendi pada ajaran Islam. Nah, dengan kondisi demikian, Nabi Muhammad harus mengalihkan pandangan dan harapan baru pada masyarakat lain yang memungkinkan untuk membawa kemajuan dan kesuksesan dakwah Islam. Namun, ketika beliau mengalihkan pandangan dan harapan ke masyarakat suku Thaqif sebelah timur Laut Mekah, yaitu Taif, hasilnya setali 3 uang dengan harapan yang diletakkan pada masyarakat Mekah. Bahkan beliau mendapatkan perlakuan yang sangat kejam dan tidak manusiawi. Adanya penolakan, penganiayaan, dan pengusiran penduduk Mekah dan masyarakat Taif, tampaknya dakwah Islam mengalami stagnasi. Fenomena ini mendorong Nabi untuk mengarahkan dakwah beliau kepada penduduk Yastrib. Kebetulan saat itu kondisi Yastrib sedang kacau balau akibat perang Bu'ad, perang besar yang nyaris menamatkan riwayat suku Aus dan Khazraj selaku seekor utama. Seperti itulah penjelasan dari corak politik Islam pada masa Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadasan Amrullah, NIM 12620120335. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang poin B, yaitu corak politik Islam pada masa Al-Khalifah Ar-Rasyidiyah. Di sini sistem Khalifah Rasyidiyah dianggap selesai setelah sistem pemerintahan berubah menjadi kerajaan sejak masa Muawiyah dan keturunannya hingga pada masa-masa berikutnya. Yaitu A. Peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Periode pemerintahan Al-Khulafa Ar-Rasyidin dimulai dari peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin sore tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Dari kalangan muhajirin terdapat 6 orang yang hadir pada peristiwa Saqifah ini. Mereka adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Mughirah bin Subah, Abdurrahman bin Auf, dan Salim Maulana bin Huzaifah. Adapun keluarga Bani Hashim dan Ali bin Abi Thalib tidak mempersiapkan pemakaman Rasulullah bersama dengan Salman Al-Farisi, Al-Ghifari, Mikdad bin Aswad, Ammar bin Yasir, Zubair bin Awam, Abu Ayyub Al-Ansari, dan lainnya. Yang selanjutnya yakni Khalifah Abu Bakar. Baiat yang dilaksanakan di Saqifah ini kemudian dikuatkan dengan baiat secara umum yang diadakan di Masjid Nabawi. Dalam baiat ini Abu Bakar menyampaikan pidato yang sebagai berikut. Saudara-saudara, saya sudah terpilih untuk memimpin kamu sekalian, dan saya bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Kalau saya berlaku baik, bantulah saya. Kebenaran adalah suatu kepercayaan dan dusta adalah pengkhianatan. Orang yang lemah di kalangan kamu adalah kuat di mata saya sesudah haknya saya berikan kepadanya, insya Allah, dan orang yang kuat buat saya adalah lemah sesudah haknya saya ambil. Apabila ada golongan yang meninggalkan perjuangan di jalan Allah, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada mereka. Apabila kejahatan itu sudah meluas pada suatu golongan, maka Allah akan menyebarkan bencana kepada mereka. Taatilah saya selama saya taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi apabila saya melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka gugurlah ketaatan kalian kepada saya. Yang selanjutnya yaitu Khalifah Umar bin Khattab.
Orang yang untuk menduduki berbagai pos biasanya adalah orang-orang yang terbaik yang ada untuk jabatan ini. Namun tidak semua pejabat pemerintah ditunjuk langsung oleh beliau, melainkan ada yang diangkat melalui pemilihan secara terbuka dalam majelis permusyawaratan, terutama untuk jabatan yang strategis. Umar menjabat khalifah selama 10 tahun 6 bulan 4 hari pada masa pemerintahannya. Ketentuan tentang pemilihan khalifah pengganti ditetapkan oleh Umar sebagai berikut. 1. Khalifah yang akan dipilih haruslah anggota dari Dewan Formatur tersebut. 2. Apabila dua orang yang mendapatkan dukungan yang sama besar, maka calon yang didukung oleh Abdurrahman bin Auf dianggap menang. 3. Apabila ada anggota Dewan Formatur yang tidak mau mengambil bagian dalam pemilihan, maka anggota tersebut harus segera dibunuh. 4. Apabila salah seorang telah terpilih dan kelompok minoritas tidak melakukannya, maka mereka akan tidak mengakui harus dibunuh. 5. Apabila dua calon didukung oleh sejumlah anggota yang sama, anggota yang menolak pilihan Abdurrahman bin Auf dibunuh. Selanjutnya yakni Khalifah Utsman bin Affan. Sebagai seorang khalifah, Utsman bin Affan melaksanakan dan meneruskan kebijakan yang sudah ditempuh oleh Rasulullah, Abu Bakar dan Umar sesuai dengan janji yang diminta Abdurrahman bin Auf ketika akan dibayat dan berjalan cukup efektif, khususnya pada masa 6 tahun pertama pemerintahannya. Namun seiring dengan perjalanan waktu, Utsman mulai dikelilingi dan dikendalikan kaum kerabatnya, terutama kalangan Bani Umayyah. Dalam kebijakan pemerintahan, Utsman juga mulai mengangkat kerabat-kerabatnya. Utsman memecat Sa'adah bin Abi Waqqas dari pemerintahan Kufah yang mengangkat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, saudaranya seibu, sebagai gantinya. Beliau menyingkirkan Abu Musa al-Asy'ari dari pemerintahan Basrah dan mengangkat putranya pamannya Abdullah bin Amir sebagai penggantinya. Ya, yang selanjutnya yakni Khalifah Abu Thalib. Ali dibayat oleh anggota Dewan Formatur bentukan Umar yang masih ada secara aklamasi, kemudian diikuti secara umum oleh umat Islam di Masjid Nabawi. Meskipun pada awalnya Ali keberatan, namun demi kemaslahatan umat, Ali menerimanya sebagai suatu amanat yang harus dipikul setelah memegang tampuk kekhalifahan. Naluri dan visi kepemimpinan Qur'ani Ali mulai dilaksanakan. Ali menyingkirkan para jabat korup dan penindas rakyat secara menyelidiki kekayaan Baitul Mal yang telah diambil secara haram. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Zakiyah Roma Herawati, dengan NIM 12620120281. Materinya yaitu poin D, pemikiran politik Islam pada abad klasik dan pertengahan. Ciri umum politik pada abad ini yaitu ditandai oleh pandangan pemikir-pemikir yang bersifat khalifah sentris. Kepala negara atau khalifah itu memegang peranan penting dan memiliki kekuasaan yang sangat luas. Rakyat dituntut untuk mematuhi kepala negara. Bahkan di kalangan sebagian pemikir golongan Sunni ya, itu terkadang sangat berlebihan. Biasanya mereka mencari dasar dari keistimewaan kepala negara ini atas rakyatnya pada Al-Quran dan hadis Nabi. Di antaranya pada surah An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan umat Islam untuk menaati Allah dan Rasulnya dan para pemimpin mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu.
Alasan mereka menekankan ketaatan yang ketat terhadap kepala negara adalah demi menjaga stabilitas politik umat Islam itu sendiri. Sebenarnya baik ya, sehingga keadaan negara itu dirasa aman dan penegakan syariat Islam itu terlaksana dengan baik. Hal ini juga membawa pengaruh besar terhadap perkembangan politik Islam, terutama sejak dinasti Bani Abbas berkuasa hingga abad pertengahan. Terjadinya perubahan konsep khalifah pasca Khulafaur Rasyidin. Kalau pada masa khalifah yang 4 pasca wafatnya Rasulullah, kepala negara ini atau khalifah hanya sebagai qadim al-ummah atau pelayan umat yang lebih mengutamakan pelayanan kepentingan umat Islam dan dipilih tidak berdasarkan garis keturunan seperti itu ya. Maka setelah abad ini di mana khalifah itu berubah menjadi zil Allah fi al-ard atau bayang-bayang Allah di muka bumi, akhirnya diangkat secara turun-temurun seperti itu. Selain itu, pemikiran politik mereka juga ditandai dengan legitimasi otoritas suku Quraisy terhadap satu-satunya pihak yang berhak memegang kekuasaan khalifah. Dominasi dari Quraisy ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa kepemimpinan politik umat Islam harus berasal dari suku Quraisy atau al-aimah min Quraisy. Barulah ada perubahan pada abad pertengahan oleh Ibnu Khaldun melakukan reinterpretasi atau kontekstualisasi terhadap hadis yang tadi. Pemikiran tersebut tidak terlepas dari realitas historis dan setting sosial politik umat Islam, serta kecenderungan dan aktivitas tokoh-tokoh pemikir politik tersebut. Selain itu ya, pemikir pada masa itu, para tokohnya juga tidak bisa dilepaskan dari kedekatan hubungan mereka dengan kekuasaan. Pemikir-pemikir yang dekat dengan kekuasaan dan bahkan terlibat dalam pemerintahan sebagai pelaku politik itu biasanya cenderung sangat akomodatif gitu loh terhadap penguasa. Walaupun kemungkinan tokoh yang tidak terlibat dalam kekuasaan politik tidak akan bersikap oposisi dan mengambil sikap yang akomodatif pula. Namun sikap yang seperti itu yang mereka terlibat dalam kekuasaan akan biasanya lebih tegas daripada tokoh yang tidak ikut dalam proses pengambilan keputusan. Nah, tokohnya siapa saja? Ada Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, seperti itu. Untuk selanjutnya poin E yaitu pemikiran politik Islam modern. Dimulai atau selama abad ke-19 hingga abad ke-20. Pada masa ini sebenarnya Islam itu juga bisa dikatakan sebagai masa-masanya buram wajah dunia Islam. Kenapa seperti itu? Karena hampir seluruh wilayah Islam itu berada dalam genggaman barat atau negara barat, negara penjajah. Untuk internalnya umat Islam sendiri, pemahaman keagamaan yang tidak antisipatif terhadap berbagai permasalahan membuat mereka itu jauh tertinggal menghadapi perubahan barat atau serangan barat seperti ini. Umat Islam itu lebih banyak mengandalkan pemahaman ulama masa lalu daripada melakukan terobosan baru untuk menjawab permasalahan yang mereka hadapi. Itu sejak penyerangan tentara Mongol ke Baghdad tahun 1258 Masehi, berkembang pemahaman dari kalangan umat Islam bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Memang sebenarnya ya, awalnya paham pintu ijtihad telah tertutup dimaksudkan untuk menghindari disintegrasi yang lebih luas di kalangan umat Islam. Namun umat Islam harus membayar mahal karena dengan paham ini mereka menjadikan mereka itu pada posisi fatalis.
beku dan tidak dinamis menghadapi dunia. Tapi di satu sisi, kontak umat Islam dengan penjajah Barat ini membawa hikmah yang cukup menarik, karena setelah dijajah Barat, setelah adanya kontak dengan Barat, menyadarkan bahwa umat Islam ini telah mengalami kemunduran dari Barat, seperti itu. Kan ini keadaannya terbalik. Ketika umat Islam abad pertengahan itu banyak menguasai ilmu dan peradaban Barat, sehingga bukan peradaban Barat saja, semua ilmu dan peradaban, dan bahkan orang Barat pun itu berbondong-bondong belajar kepada dunia Islam. Akibatnya dalam lapangan politik pun dunia Islam itu bersentuhan dengan gagasan-gagasan pemikiran Barat. Sebelumnya pada masa klasik dan pertengahan ini, pada masa klasik dan pertengahan dulu, karena ini kan sudah modern ya kita bahas. Yang dulu itu umat Islam dikatakan mendominasi percaturan politik internasional sampai sebegitunya. Dinasti-dinasti Islam itu sudah berganti naik ke puncak kekuasaan politik. Namun ketika masa modern dengan kekalahan-kekalahan dari dinasti Utsmani oleh Barat ini membuat Barat semakin percaya diri, karena Islam yang notabene sudah menguasai politik internasional pun itu bisa dikalahkan oleh Barat. Barat jadi percaya diri, lebih terlihat seperti itulah. Maka ditambah dengan dari dunia Barat sendiri ditambah dengan pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, sehingga mereka itu mampu menjelajahi berbagai belahan penjuru dunia, dan pada gilirannya mereka dapat menguasai dunia Islam. Bahkan pada zaman modern itu ya, hampir seluruh dunia Islam itu mengalami penjajahan dari Barat. Tetapi di samping itu, Barat juga mengembangkan gagasan-gagasan pemikiran dan kebudayaan mereka ke tengah-tengah masyarakat, apalagi khususnya muslim-muslim gitu. Menghadapi serangan Barat yang seperti ini dari internal dan eksternal, sebagian pemikir muslim ada yang bersikap a priori dan anti Barat. Ada juga yang menerima mentah-mentah segala yang datang dari Barat, serta ada pula yang berusaha mencari nilai-nilai positif dari peradaban dan pemikiran Barat, di samping tentunya membuang nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam ya, sehingga menyebabkan pemikir itu pecah menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama ini disebut dengan kelompok integralis, yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk politiknya juga. Umat Islam ini harus meneladani politik yang dijalankan Rasulullah dan penerusnya tanpa perlu meniru Barat. Itu yang dikatakan oleh kelompok pertama. Untuk kelompok kedua disebut sekularis, yang berpendapat bahwa Islam dan politik adalah 2 hal yang berbeda. Islam tidak menggariskan aturan politik yang baku, dan Nabi pun itu diutus tidak berpresentasi untuk mendirikan negara. Seperti itu. Untuk kemajuan politik umat Islam harus meniru kebudayaan yang telah maju menurut kelompok kedua ini. Dan itu kelompok yang maju pada zaman itu adalah kelompok Barat. Karena itu umat Islam tidak perlu ragu-ragu menurut kelompok ini untuk mengadopsi peradaban Barat, termasuk politiknya, ke dalam segenap aspek kehidupan mereka. Yang kelompok ketiga, ini kelompok yang menolak 2 pandangan di atas tadi. Menolak yang pandangan pertama, yang mengatakan Islam serba lengkap, mengatur segala-galanya. Juga kelompok kedua yang memisahkan antara agama dan politik. Islam hanya memberikan seperangkat nilai-nilai politik yang harus diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi umatnya. Karena itu, umat Islam itu dapat mengadopsi politik Barat sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Contoh dalam pemikir ini ya, bukan hanya pemikir ketiga tapi semua tokoh. Yang pertama ada Syed
Jamaluddin Al-Afghani, ada Muhammad Abduh, ada Muhammad Rashid Ridho, ada Muhammad Iqbal, ada Mustafa Kemal Ataturk, ada Ali Abdul Razik, ada Mahmud Shaltut, ada Toha Hussein, ada Muhammad Asad, ada Abdul Al-A'la Al-Maududi, ada Hasan Al-Banna, ada Sayyid Qutb, ada Muhammad Nasir, ada Ayatullah Ruhullah Khomeini, ada Muhammad Quraisy Shihab. Itulah materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator.